Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun lingkungan akselerasi tumbuh kembang anak. Presi 1942 mendefinisikan akselerasi sebagai kemajuan melalui suatu program pendidikan pada kecepatan yang lebih tinggi atau pada usia yang lebih muda dibandingkan daripada yang konvensional. Artinya bahwa akselerasi memungkinkan siswa gifted akademik dapat mencapai kemajuan melalui suatu program pendidikan dengan penyelesaian yang jauh lebih cepat atau dalam usia lebih muda daripada teman lainnya yang seusia kronologisnya. Lynn McKenzie, SIKES 1996, mengemukakan keuntungan program akselerasi bagi anak gifted yang dirumuskan secara padat. Yang pertama, efisiensi belajar meningkat. Yang kedua, efektivitas belajar meningkat. Yang ketiga, pengakuan dan penghargaan terhadap kemampuan dan prestasi. Yang keempat, eksplorasi akademik meningkat. Yang kelima, dimungkinkannya siswa mendapat kelompok teman sebaya yang baru. Yang keenam, waktu untuk karirnya meningkat. Dan yang terakhir, produktivitasnya meningkat. Walaupun ada keuntungan program akselerasi, beberapa ahli diantaranya Lynn McKenzie, SIKES 1996, berdasarkan pendapat Hollingworth 1942, Passow 1958, Marlene 1972, Stanley 1979, Thornton dan Jones 1991, menyatakan bahwa ada sejumlah konsekuensi negatif jika anak gifted akademik tidak diberikan program akselerasi. Di antaranya, yang pertama itu frustasi dan kebosanan pendidikan. Yang kedua, prestasi dan produktivitas rendah. Yang ketiga, mengembangkan rasa apatis terhadap pendidikan formal dan putus sekolah lebih awal. Yang keempat, harapan akademik yang lebih rendah. Yang kelima, motivasi belajar yang menurun dan kebiasaan belajar yang jelek. Dan yang keenam, kesulitan menyesuaikan dengan kelompok sebaya yang tidak sering minat dan kepedulian yang bersifat lanjut. Adapun contoh program akselerasi itu diterapkan di SMART-L, itu SMART-L menerapkan kurikulum berdiferensiasi. Pelaksanaan kurikulum di SMART-L berbeda dengan program akselerasi di sekolah reguler lainnya. Perbedaan yang ada dikarenakan perbedaan dalam hal latar belakang, visi, misi, tujuan yang mempengaruhi model akselerasi, dan perbedaan ranah dimensi keberbakatan yang lebih ditekankan dalam pendidikannya, serta perbedaan dalam pengaturan kurikulum yang diselenggarakannya. Yang pertama itu modifikasi struktur dan isi materi. Modifikasi isi dan materi kurikulum SMART-L dengan penetapan 7 mata pelajaran khas dengan kompetensi kelulusan dan kelulusan khusus, penyusunan materi PAI dan tahfiz Al-Quran, penyelenggaraan kegiatan pengembangan diri, pendidikan kecakapan hidup, serta pembinaan karakter siswa. Adapun ketujuh mata pelajaran khas diantaranya pendidikan agama Islam, tahfiz Quran, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan teknologi informasi serta teknologi. Sedangkan kegiatan pelayanan konseling dengan mendiagnosis sebab dan dampak yang ditimbulkan bila seorang siswa menghadapi satu permasalahan. Dengan bimbingan konseling ini, anak bisa mendapat informasi yang tidak terpikirkannya. Siswa bisa memotivasi siswa. Bimbingan konseling membantu siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, bahkan mencarikan jalan keluarnya. Tak hanya itu, sekolah ini juga menyediakan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam sesuai dengan bakat dan minat siswanya. Yang kedua, modifikasi waktu pembelajaran. Ciri khas program akselerasi adanya penyingkatan waktu tempuh pendidikan. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik kemampuan anak jenius dalam menyelesaikan setiap jenjang pendidikan yang relatif lebih pendek dengan hasil belajar yang tinggi, di mana pada satuan pendidikan sekolah dasar atau SD dari 6 tahun dapat dipercepat menjadi 5 tahun, sedangkan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA masing-masing dari 3 tahun dapat dipercepat menjadi 2 tahun dengan adanya modifikasi waktu yang dilakukan dalam pembelajaran. Bagi anak cerdas intelektual, selanjutnya mempengaruhi pengaturan kurikulum yang disusunnya.
Yang ketiga, modifikasi kegiatan pembelajaran. Untuk modifikasi proses belajar mengajar, SMART-L dalam pembelajaran menerapkan model pembelajaran active learning dengan prinsip akselerasi. Tidak hanya isi materi aja yang berbeda. Sistem belajar sebagai cara untuk menyampaikan materi tersebut dilakukan dengan prinsip percepatan, penyampaian dengan metode-metode yang variatif, meningkatkan pemahaman tinggi siswa. Guru-guru di SMART-L mempraktikkan model active learning, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aktif dan interaktif. Siswa dilibatkan dalam pembelajaran, diskusi kelompok, permainan-permainan, dan beragam model lainnya. Yang jelas, pembelajaran dikembangkan dengan sistem active learning. Siswa dimotivasi untuk dapat belajar aktif 60-70%. Sisanya guru hanya dapat mengamati, menilai, dan menambahkan. Semua alumni SMART-L, lulusan dari semua alumni SMART-L melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri maupun swasta, sehingga pengembangan potensi anak-anak cerdas dan berbakat dapat terus berlanjut dengan baik. Jadi, membangun lingkungan akselerasi pertumbuhan dan perkembangan anak memerlukan pendekatan yang holistik. Ini mencakup stimulasi kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Beberapa langkah yang bisa diambil termasuk memberikan kesempatan untuk bermain, belajar secara aktif, mendukung eksplorasi, memberikan model peran yang baik, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.